Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sifat material farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lastri, NIM 20613081, kelas Farmasi Fisik B, Universitas Islam Indonesia. Material farmasi. Mengapa kita penting untuk mempelajari sifat material farmasi? Karena material farmasi merupakan dasar ketika kita ingin melakukan formulasi atau pembuatan sediaan di bidang farmasi. Hubungan material farmasi dengan kelarutan. Hubungannya sangat erat karena kelarutan suatu sifat material farmasi merupakan faktor penting dalam proses formulasi obat. Kelarutan digunakan untuk memperkirakan kecepatan absorpsi obat dan ketersediaan hayati suatu obat di dalam tubuh. Ketersediaan obat hayati di dalam tubuh ini sebagai media pelarut sebelum diserap ke dalam tubuh. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai mindmap sifat material farmasi. Material farmasi memiliki dua bentuk, yaitu kristal dan amorf. Kristal merupakan zat padat yang partikel penyusunnya tersusun dengan teratur, sehingga kita bisa melihat susunan itu dengan bantuan alat seperti mikroskop. Kedua, amorf. Amorf, di mana partikel penyusunnya tidak tersusun secara teratur, walaupun ada juga yang sebagian tersusun secara teratur. Amorf tidak muncul di semua bagian seperti pada padatan kristalin. Perbedaan kristal dengan amorf. Kelebihan kristal yaitu stabil, kekurangannya rendah, memiliki kelarutan rendah. Sedangkan amorf kelebihannya memiliki kelarutan tinggi, kekurangannya kurang stabil. Selanjutnya, pada sifat material farmasi ada polimorfisme, adalah suatu struktur kimia yang sama namun orientasi strukturnya berbeda. Contoh, cocoa butter atau lemak coklat, gliserin, dan ritonavir. Ritonavir ada dua bentuk, yaitu bentuk 1 dan 2. Perbedaannya, 1 kurang stabil dan memiliki daya larut tinggi, sedangkan bentuk 2 stabil dan memiliki daya larut rendah. Kemudian, sifat material farmasi juga ada sulfat dan hidrat. Sulfat adalah kristal padat yang mengandung molekul solvent, di mana ekstraksi bahan aktif sehingga menyisakan solvent residu. Senyawa padat mengandung molekul-molekul solvent cair dengan rasio tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur kristalnya. Sedangkan hidrat, sulfat, di mana molekul-molekul solventnya berupa air. Untuk mengetahui karakterisasi material farmasi, kita dapat menggunakan 5 instrumen. Yang pertama, X-ray diffraction, yang kedua, spektrofotometer, yang ketiga, DSC dan DTA, yang keempat, titik lebur, yang kelima, FTIR. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, X-ray diffraction. Metode analisis dengan menggunakan sinar X sebagai sumber sinarnya. Yang kedua, spektrofotometer. Spektrofotometer ini menggunakan metode untuk mengukur absorbansi dengan melewatkan cahaya. Yang ketiga, DSC dan DTA. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan spektroinframerah dari penyerapan atau absorpsi atau emisi cairan atau gas padat.
Yang keempat, titik lebur. Titik lebur adalah metode untuk mengukur titik lebur dari suatu senyawa. Yang kelima adalah FITN. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan spektrum inframerah dari penyerapan atau absorpsi atau emisi cairan atau gas padat. Sekian penjelasan saya mengenai sifat material farmasi, mengapa harus mempelajari, dan jenis-jenis bentuk karakterisasi, bitmap, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.